Et justice ruat celum, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Siti Khoiriyah SHIMH, selaku dosen pengumpu mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok Sri Kandi Penegak Hukum untuk berdiskusi mengenai urgensi yang sangat menarik, yaitu terkait dengan ide desentralisasi merupakan solusi yang sangat tepat bagi negara Republik Indonesia. Dengan saya, Niluh Nitasari selaku moderator dan 4 rekan saya yaitu Dewa Ayu Putu Widya Asih, Selvi Andira Robzi, Dina Angelina, dan Nazlah Regi Anggita. Baik, untuk mengawali diskusi pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara mengenai urgensi yang sangat menarik, yaitu terkait ide desentralisasi merupakan solusi yang sangat tepat bagi negara Republik Indonesia. Kita awali dengan menurut pendapat saya selaku moderator, di mana menurut pendapat saya, desentralisasi merupakan solusi yang sangat tepat untuk kelangsungan dan kemajuan negara Republik Indonesia. Di mana desentralisasi sendiri ini bertujuan untuk meningkatkan penguatan otonomi pemerintah daerah serta mendorong partisipasi warga masyarakat di tingkat lokal dalam urusan-urusan publik. Serta alasan lain mengapa desentralisasi sangat cocok bagi Indonesia itu karena luasnya wilayah Republik Indonesia dan terbagi dalam bentuk kepulauan serta daerah-daerah dalam menjalankan pemerintahan. Maka prinsip negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dengan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yang didasarkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, di mana dengan adanya desentralisasi dapat mendatangkan beberapa manfaat bagi Indonesia. Di antaranya dapat kita lihat dari segi politik, pematangan bagi politik lokal. Desentralisasi ini mendorong pematangan kepemimpinan politik di daerah dalam hal formulasi kebijakan, penguatan partai politik di akar-akar rumput, dan peningkatan kemampuan politisi lokal dalam proses penganggaran publik. Kedepannya dapat kita lihat bahwa pematangan kapasitas politisi lokal tersebut dapat berkontribusi positif bagi kemampuan untuk mengartikulasikan secara akurat kebutuhan masyarakat serta memperlancar sirkulasi partai politik dalam menempatkan kadernya di level nasional. Selanjutnya dapat kita lihat dari segi aspek manajemen, di mana pemerintah sejumlah hal justru jauh lebih baik dan jauh lebih efisien dikelola dalam tatanan pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Baik, sekian dari pendapat yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Saudari Dina Angelina. Kepada Saudari Dina Angelina, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya juga setuju dengan pendapat Niluh kalau desentralisasi ini bagus untuk negara kita, Indonesia. Karena kelebihan desentralisasi yang paling utama sendiri adalah meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua daerah. Dengan desentralisasi, penyelenggaraan pemerintah jadi lebih efektif karena tidak perlu menunggu arahan langsung dari pusat. Dan seperti yang Niluh sampaikan tadi, dalam bidang politik dan manajemen itu sudah sangat bagus. Saya mungkin sedikit akan menambahkan dalam bidang politiknya. Terciptanya stabilitas politik. Hal ini dijamin oleh partisipasi masyarakat daerah dalam arena politik formal, seperti melalui pemilihan kepala pemerintahan lokal secara langsung. Dukungan aktif masyarakat kepada partai politik sehingga menguatkan kepercayaan masyarakat dalam pemerintahan dan menghasilkan keselarasan sosial dan semangat kebersamaan dalam komunitas. Kemudian keadilan secara politis. Partisipasi politik yang besar diasumsikan akan mengurangi kemungkinan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada segelintir elit politik. Kekuatan politik akan lebih luas terdistribusi sehingga desentralisasi menjadi mekanisme yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan komunitas masyarakat yang selama ini termarginalkan. Kemudian akuntabilitas. Hal ini akan meningkat sebab terwakilkan lokal lebih mudah diakses oleh masyarakat daerah dan lebih mendekati akuntabilitas atas kebijakan dan pencapaian output atau hasil dibandingkan dengan pemimpinan politik pada level nasional yang jaraknya lebih jauh.
Pemungutan suara pada pemilihan lokal adalah mekanisme yang unik untuk masyarakat daerah menyampaikan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap kinerja dari anggota legislatifnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pendapatnya Saudari Dina Angelina. Selanjutnya kita dengarkan pendapat dari Saudari Selvi Andira Robzi. Kepada Saudari Selvi Andira Robzi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, ide desentralisasi merupakan solusi yang tepat bagi negara Republik Indonesia, dikarenakan Indonesia memiliki daerah yang sangat luas, jadi pemerintah pusat sulit untuk mengatur setiap daerah, sehingga desentralisasi diharapkan mampu untuk mendorong perwujudan dari stabilitas politik yang akan menekan rasa kekecewaan di daerah terhadap sentralisme kekuasaan pemerintah pusat. Selanjutnya, pada aktivitas pelayanan publik diberikan layanan untuk kebutuhan masyarakat, dan selanjutnya mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga desentralisasi merupakan solusi yang tepat karena menguatnya peran daerah-daerah secara konstruktif untuk memberdayakan masyarakat lokal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pendapatnya dari Saudari Selvi Andira Robzi. Selanjutnya kita dengarkan pendapat dari Saudari Nazlah Regi Anggita. Kepada Saudari Nazlah Regi Anggita, dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Pendapat saya sama dengan teman-teman yang lain, bahwasanya desentralisasi merupakan sebuah teknik di mana hal tersebut meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam bentuk pendelegasian kewenangan, di mana hal tersebut bertujuan agar menyeluruhnya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih pendapatnya Saudari Nazlah Regi Anggita. Selanjutnya yang terakhir kita dengarkan pendapat dari Saudari Dewa Ayu Putu Widiasih. Kepada Saudari Dewi Ayu Putu Widiasih, dipersilakan. Baik, moderator, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Di sini saya berbeda pendapat dengan teman-teman, karena desentralisasi ini juga merupakan suatu sistem atau aturan yang dibuat oleh pemerintah yang pastinya memiliki kekurangan, yaitu dengan adanya desentralisasi membuat struktur pemerintahan semakin kompleks sehingga mempersulit atau memperumit koordinasi, serta berpeluang untuk memunculkan sifat kedaerahan atau kecintaan berlebihan terhadap daerah sendiri. Jadi menurut saya, desentralisasi belum begitu tepat sih untuk Indonesia, karena dengan adanya kecintaan yang berlebihan terhadap terhadap daerah sendiri, dapat menimbulkan persaingan antar daerah yang dampaknya akan merusak persatuan yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi semakin lama itu sifat persatuan itu akan semakin luntur. Begitu pendapat saya. Terima kasih sebelumnya. Akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pendapatnya Saudari Dewa Ayu Putu Widiasih. Sangat menarik, bukan? Nah, sekian dari diskusi kami. Berdasarkan hasil diskusi kami mengenai ide desentralisasi merupakan solusi yang tepat bagi negara Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi sendiri bagi Indonesia ini dapat mendorong perekonomian daerah menjadi lebih pesat dan jauh lebih baik, serta mendorong segala kebijakan menjadi lebih baik dan lebih efisien, baik dari segi politik, ekonomi, manajemen pemerintahan, serta penyelenggaraan pemerintahan jauh lebih kompleks dan sangat menyeluruh. Akan tetapi, terdapat kekurangan dari sistem desentralisasi sendiri, yaitu dapat membuat struktur pemerintahan semakin jauh lebih kompleks sehingga memperumit koordinasi dan menimbulkan persaingan antar daerah. Nah, sekian dari hasil diskusi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata yang salah, kami mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.